wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sekarang kita ats-tsalitsatu, kaidah yang ketiga. Dan ini juga kaidah yang ketiga pun memiliki kandungan yang sama seperti sebelumnya, menekankan bahwasannya orang-orang musyrik di zaman Rasulullah itu mereka melakukan kesyirikan dalam uluhiyah. Itu salah satunya. Dan juga untuk mematahkan argumen, membantah orang-orang yang mengatakan syirik hanya menyembah patung saja, syirik hanya menyembah berhala saja. Jadi mereka berkeinginan agar orang-orang yang seperti mereka yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah orang saleh, menyembah wali tidak dikatakan syirik. Mereka akan mengatakan, ya nggak sama lah Ustaz, yang menyembah berhala benda mati dengan yang menyembah orang soleh. Kan orang soleh, masa disama-samakan benda mati dengan yang orang soleh? Berarti nggak syirik lah Ustaz. Di sini dibantah. Karena hakikat syirik itu adalah ketika seseorang beribadah kepada selain Allah, syirik. Siapapun yang diibadahi, baik yang diibadahi benda mati ataupun nabi sekalipun, malaikat, orang soleh, wali, jatuh dalam kesyirikan. Jadi bukan tentang siapa yang disyiriki, tapi tentang ketika dia menyirikan Allah, menduakan Allah, jatuh dalam kesyirikan. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, al-qa'idah ats-tsalitsah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin, diutus kepada manusia yang dimana manusia itu mutafarriqin, dalam keadaan berbeda-beda, fi ibadatihim, dalam ibadah-ibadah mereka. Jadi Nabi SAW diutus menjadi Nabi, diutus kepada manusia yang dimana manusia pada saat itu berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Jadi bukan hanya menyembah berhala saja, bukan hanya menyembah patung saja, sehingga kalian mengatakan syirik hanya menyembah berhala patung saja. Berarti kurang jauh mainnya, kurang dalam ilmunya. Karena bukan hanya menyembah patung dan berhala saja yang di zaman Rasulullah. Ada yang lihat, minhum may ya'budul malaikata, sebagian dari mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum may ya'budul asnama, wa minhum may ya'budul anbiya'a was salihin. Dan sebagian dari mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh.
Wa minhum may ya'budul ahjara wal asjara, sebagian dari mereka ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Wa minhum may ya'budus syamsa wal qamara, dan sebagian dari mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Jadi bermacam-macam peribadatan mereka. Enggak cuman satu, enggak cuman menyembah patung sebagaimana yang dikira sebagian orang. Kurang jauh mainnya itu. Sebenarnya faktanya kalau dia benar-benar mempelajari, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, orang soleh, menyembah batu, pohon, menyembah matahari, bulan, dan lihat, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum. Wa qatalahum Rasulullah, dan Rasulullah memerangi mereka semuanya, baik yang menyembah malaikat, nabi, orang saleh, batu, pohon, matahari, bulan, semuanya diperangi oleh Rasulullah. Baik yang menyembah benda mati maupun orang saleh sekalipun, diperangi semuanya. Walam yufarriq bainahum, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Karena syirik, ketika seseorang beribadah kepada selain Allah, jatuh dia dalam kesyirikan. Baik yang disembah itu nabi, malaikat, ataupun benda mati, syirik. Karena tentang yang dibahas syirikan itu bukanlah tentang siapa yang disembah, tapi tentang ketika seseorang menduakan Allah, beribadah kepada selain Allah, siapapun itu, apapun itu yang diibadahi selain Allahnya. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, al-qa'idatu tsalitsatu, kaidah yang ketiga. Seperti biasa harakatnya, terjemah yang enggak tahu ditulis ya, semangat. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itha ila unasin minal musyrikina. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itha ila unasin, diutus kepada manusia, minal musyrikina, dari kalangan orang-orang musyrik bermacam-macam. Minhum may ya'budul malaikata, sebagian dari mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum may ya'budus syamsa wal qamara, sebagian dari mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa minhum may ya'budul asnama wal ahjara wal asjara, sebagian dari mereka ada yang menyembah patung, batu, pohon. Wa minhum may ya'budul awliya'a was salihina, sebagian dari mereka ada yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. Dan Rasulullah tidak membeda-bedakan di antara mereka, diperangi semuanya. Kemudian lihat lagi di sini kata Syekh, dalamnya ketika para ulama melihat suatu permasalahan dalam, lihat, mungkin kalau orang dikasih tahu, diberitahu, diajarkan bahwasanya Nabi diutus kepada orang-orang musyrik yang berbeda-beda peribadatan mereka. Ada yang menyembah ini. Paling cuman, oh iya ya. Tapi kalau ulama lihat bagaimana cara melihatnya. Lihat. Wa hadza min qubahi syirk. Anna ashabahu la yajtami'una ala syai'in wahidin. Dalamnya itu. Enggak sembarangan orang bisa melihat ke situ. Bi khilafil muwahhidina fa inna ma'budahum wahidun. Wa hadza min qubahi syirki, dan ini termasuk jeleknya kesyirikan. Anna ashabahu, bahwasanya pelaku-pelaku syirik, kembali ke mana? Syirik. Bahwasanya pelaku-pelaku syirik la yajtami'una ala syai'in wahidin, mereka tidak sepakat dalam satu perkara, di atas sesuatu perkara.
Ini termasuk jeleknya kesyirikan. Bahwasannya pelaku-pelaku syirik tidak sepakat di atas satu perkara. Ada yang menyembah ini, menyembah ini, menyembah ini. Ada yang menyembah batu. Nanti kalau ada yang bilang, "Woi, batu saya lebih besar. Batu saya lebih lama, batu saya lebih keren. Woi, berhala saya lebih keren, lebih besar, lebih lama, lebih angker, lebih tua." Terus seperti itu. "Woi, saya lebih soleh, wali saya lebih wali. Orang soleh saya lebih soleh." Nggak bersatu, tidak sepakat di atas satu perkara. Itu termasuk buruknya, jeleknya kesyirikan. Bikhilafil muwahhidina, berbeda halnya dengan orang-orang yang bertauhid. Fa inna ma'budahum wahidun, karena sesungguhnya sesembahan mereka satu. Zakaria, sesembahan orang yang bertauhid satu siapa? Allah, Masya Allah. Toha siapa? Allah. Antum tahu itu udah selamat. Karena itu yang terpenting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha." Itu buruk lagi. A'arbabun, apa kata Allah? A'arbabun, apakah Tuhan-Tuhan? Ini arbabun itu jama' rabbun. Rabbun, arbabun. A'arbabun mutafarriqun, apakah Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda khairun lebih baik? Amillahul wahidul qahar, apakah satu Tuhan yaitu Allah yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa, mana yang lebih baik? Satu Tuhan yaitu Allah yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa. Tentunya. Nanti dibawa lagi ayat di paragraf selanjutnya. Kemudian kata Allah, buruknya lagi kesyirikan, lihat, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Ma ta'buduna min dunihi, tidaklah kalian beribadah kepada min dunihi selain Allah illa kecuali kepada asma'an sammaitumuha, nama-nama yang kalian buat-buat sendiri. Menyedihkan ya? Coba antum lihat. Mereka buat patung, kemudian patungnya apa? Disembah. Padahal dia sendiri yang buat. Oleh karena itu ada salah satu dari seorang sahabat, ana lupa Umar atau Abu Bakar, tiba-tiba dalam termenungnya dia tertawa. Ketika dia tertawa, kenapa tertawa? Mengingat masa-masa dahulu jahiliyah. Dia membuat patung dari roti, disembah, kemudian roti dia apa? Dimakan. Nah, itu bodohnya orang-orang syirik. Buat patung dari roti, disembah, kemudian Tuhannya dimakan. Apalagi kalau antum lihat itu di India, patung-patung yang mereka sembah, banjir, patung Tuhannya dia apa? Ditolongin, diselamatin ya. Orang mah Tuhan yang nyelamatin, Tuhan diselamatin. Itulah bodohnya. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Tidaklah kalian beribadah dari selain Allah kecuali itulah nama-nama yang kalian buat sendiri. Itu Tuhannya kalian buat sendiri itu. Pohon diukir-ukir, disembah. Seperti itu. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, famin salbiyati syirki wa abatilihi, maka min salbiyati syirki, termasuk dari buruk-buruknya kesyirikan. Ya, salbiyat itu negatif ya, tapi lebih enaknya sih buruk. Negatif-negatifnya kesyirikan, ya buruk-buruknya kesyirikan, wa abatilihi, dan kebatilan-kebatilannya.
Ya, jadi banyak buruk-buruknya kesyirikan, kebatilan-kebatilannya itu banyak, tapi termasuknya ini dia adalah anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim. La yajma'uhum dabitun li'annahum la yasiruna ala aslin wa innama yasiruna ala ahwaihim wa di'ayatil mudallalina fatakthuru tafarruqatuhum. Perhatikan. Kemudian firman Allah. Shalih Fauzan hafizallahu taala, termasuk dari buruk-buruknya kesyirikan dan kebatilan-kebatilannya, anna ahlahu mutafarriqun fi ibadatihim. Anna ahlahu, bahwasanya pelaku syirik, mutafarriqun, berbeda-beda, fi ibadatihim, di dalam peribadatan mereka. Sebagaimana katakan tadi, kalau misalnya ada berhala ini, kemudian dia jumpa lagi di daerah lain, woi berhalanya lebih besar, saya sembah aja lah yang ini. Jumpa lagi di daerah lain, woi berhalanya lebih angker, saya sembah aja lah yang ini. Kalau dia menyembah wali, dia tanya-tanya lagi ke orang-orang, wali ini dia lebih wali, wali ini, nggak ada habisnya, bingung. Oh, orang soleh ini lebih soleh, oh batu ini lebih angker. Mutafarriquna fi ibadatihim, mereka berbeda-beda dalam peribadatan mereka. La yajma'uhum dhabitun, tidak dikumpulkan, ya, jadi mereka tidak dikumpulkan oleh dhabit, ketentuan. Mereka tidak dikumpulkan oleh ketentuan. Enggak ada ketentuan. Semau mereka, sesuai hawa nafsu mereka. Saya pengen nyembah wali inilah. Nanti pekan depan pengen nyembah wali inilah. Nanti pekan depan, ya, atau mungkin orang yang menyembah patung, saya mau nanti Senin mau datang ke patung ini, Selasa mau datang ke patung ini, saya pengen keliling dunia nyembahin patung-patung. Tapi kayak ini lebih angker, kayak ini lebih besar, ini terbesar. La yajma'uhum dhabit, tidak dikumpulkan oleh ketentuan. Kenapa tidak dikumpulkan oleh ketentuan? Li'annahum la yasiruna ala aslin. Karena bahwasanya mereka tidak berjalan di atas pondasi yang benar. Karena bingung, ngaco. Nggak ada ketentuan, karena mereka tidak berjalan di atas pondasi yang benar. Lalu berjalan di atas apa? Wa innama yasiruna ala ahwaihim, dan sesungguhnya mereka hanyalah berjalan di atas hawa nafsu mereka. Wa di ayatil mudallalina, dan pengakuan para penyesat. Di ayat itu pengakuan, mudallalin, para penyesat. Banyak itu para penyesat. Kita pergi ke wali ini, katanya ini wali, kiai. Banyak yang katanya ustadz bilang gitu, menyesatkan. Nanti kita safari dakwah yuk, kita ngelilingi wali se-Indonesia, bayar tapi 10 juta. Itu dia, banyak sekali nih uang saya, gitu. Para penyesat. Oke, mereka berjalan di atas hawa nafsu mereka dan pengakuan para penyesat. Maka apa akibatnya? Takthuru tafarruqatuhum, semakin banyak tafarruqat, ya, banyak perpecahan di antara mereka. Ada yang menyembah ini, wali ini. Allah Ta'ala berfirman, lihat, memperumpamakan antara orang yang musyrik dan orang yang bertauhid. Beda sekali. Ayat-ayat seperti ini antum hafal? Ya, ini buat peluru antum ini. Makanya kalau bisa antum setelah ini di murojaah. Tapi anaknya nggak yakin ada yang murojaah setelah ini. 1001 mungkin nanti pas lagi liburan, enak pengen denger kajiannya lah, enak pengen buka lagi pelajarannya. Nggak tahu 1001, tapi coba lihat Habli kira-kira buka gak nanti.
Habli. Insya Allah buka ya Habli ya. Ana yakin Habli buka ini insya Allah. Tadi kan dia bilang, wih Ustaz udah yakin sama anak, berarti anak, wih Masya Allah gitu ya. Tapi itu bagus seperti itu loh. Antum kalau ngajar seperti itu, sering-sering puji. Jadi pede santri. Tapi jangan sampai pede di atas kebodohan juga. Jangan pede di atas kemalasan juga. Pernah ada dibilang sama Syekh, Masya Allah Fahmi, ra'aituk nuran. Anak kayak melihat cahaya di antum, langsung semangat anak. Gitu. Itu yang buat anak semangat. Melihat cahaya, wih, di Zakaria anak kayak melihat cahaya nih, wih, bajunya putih kan. Oke, semangat ya. Allah Ta'ala berfirman, Daraballahu mathalan. Lihat, perhatikan ya, permisalan Allah. Daraballahu mathalan. Jadi Allah mempermisalkan orang musyrik dan orang yang bertauhid. Perhatikan, fokus lagi. Jadi itu biar nggak tegang aja, biar nggak ngantuk kan. Daraballahu mathalan. Allah memberikan perumpamaan. Daraba memberikan. Mathalan perumpamaan. Allah memberikan perumpamaan. Ini perumpamaan pelaku syirik dulu nih, musyrik. Daraballahu mathalan, Allah memberikan perumpamaan rajulan, seorang lelaki. Tapi yang di sini yang dimaksud budak ya. Budak fihi, padanya syuraka, dimiliki oleh beberapa orang. Memberikan permisalan seorang lelaki budak yang dimiliki oleh beberapa orang, majikannya banyak. Udah banyak, mutasyakisun lagi, berselisih. Itu permisalan pelaku musyrik. Seperti budak yang memiliki majikannya banyak, udah banyak, berselisih lagi. Kemudian yang kedua, permisalan orang yang bertauhid. Wa rajulan salaman li rajulin, dan laki-laki budak murni hanya milik satu orang, yaitu hanya majikannya satu. Kemudian apa kata Allah? Hal yastawiyani mathala? Apakah kedua perumpamaan itu sama? Jawabannya tidak. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka enggak tahu. Coba kita lihat, kita kaji lagi. Budak, kalau dia banyak, berselisih lagi, bingung dia. Mau menghampiri majikannya yang mana? Mau meridoi majikannya yang mana? Misalnya majikan yang pertama bilang ke budaknya, dak kan? Apa ya bilangnya ya? Akhi, jangan akhi juga. Oke, budak lah. Emang budak. Budak, nanti jam 6 pagi bikinkan saya teh ya. Berarti harus main ke rumahnya. Majikan lagi yang kedua, rumahnya jauh di Tongmangu misal. Budak, nanti temenin saya ke pasar ya pagi. Majikan lagi yang ketiga di Solo. Kan patung-patung kan nggak mungkin deket-deket kan, pasti kan beda-beda, jauh-jauh. Wali-wali kan pasti jauh-jauh, gitulah. Budak, nanti pagi saya mau safar, temenin saya ya. Dak, dan seterusnya. Bingung dia mau kemana? Pusing. Mau menuruti yang mana? Mau memberikan keridhaan kepada yang mana? Adapun orang yang bertauhid, majikannya satu. Dia tahu apa yang dimau oleh majikannya, dia tahu apa yang diinginkan oleh majikannya, dia tahu betul apa yang dicintai oleh majikannya, diridhoi oleh majikannya, dia tahu bagaimana cara meridhoinya, tahu karena memang cuma satu. Itu orang yang bertauhid. Hal yastawiyani mathala? Apakah kedua perumpamaan itu sama? Enggak sama. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka enggak tahu.
tidak mengetahuinya. Lihat kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, "Falladzi ya'budullaha wahdahu mithlul mamluki alladzi yu'abbiduhu syakhsun wahidun yartahu ma'ahu." Kata Syekh, "Falladzi ya'budullaha wahdahu," maka orang yang beribadah kepada Allah semata, mithlul mamluki, seperti budak hamba sahaya, alladzi yu'abbiduhu syakhsun, yang diperbudak oleh satu orang, majikannya satu, maka dia akan apa? Yartahu ma'ahu, tenang bersamanya, karena cuma satu budak. Sehingga apa? Ya'rifu maqasidahu, budaknya tahu maksud-maksud majikannya. Wa ya'rifu matalibahu, budaknya tahu apa keinginan-keinginan majikannya. Matalib apa, Faruk? Apa matalib? Dicatat, tahu kan tuh? Udah dicatat? Belum. Budaknya tahu apa maksud dari majikannya, apa yang diinginkan oleh majikannya. Wa yartahu ma'ahu, dia tenang bersama majikannya. Karena cuma satu majikannya, diperbudak oleh satu orang doang. Kita semua budak. Budaknya Allah. Abdun, kan kita abdun kan? Apa arti abdun? Hamba saya budak. Abdun min ibadillah, budak dari budak-budak Allah. Lakinnal musyrika mithlul ladzi lahu iddatu malikina. Sebagaimana tadi udah Anda contohkan kan. Budak yang pertama minta ini, budak yang kedua minta ini, tempatnya jauh lagi, saling berselisih lagi, banyak lagi. Lakinnal musyrika, akan tapi pelaku syirik, mithlu alladzi lahu iddatu malikin, mithlu semisal orang yang lahu memiliki iddatu beberapa malikin, majikan-majikan, tuan-tuan, atau terjemahan letterleknya pemilik-pemilik, kan malikin pemilik. Ya, pelaku musyrik seperti orang memiliki beberapa pemilik, memiliki beberapa tuan, memiliki beberapa majikan banyak. Sehingga apa? Karena banyak majikannya, mayadri man yurdi minhum, mayadri, sehingga dia tidak tahu siapa yang ia ingin berikan ridho dari mereka. Kullu wahidin lahu hawan, setiap salah satu darinya, setiap salah satu dari majikannya itu memiliki hawa, selera, keinginan. Kan itu hawa nafsu. Wa kullu wahidin lahu talabun, dan setiap salah satu dari majikannya memiliki talab, permintaan sendiri-sendiri. Tadi itu, nanti majikan yang pertama, nanti pagi bikinin saya teh. Yang kedua, rumahnya lagi jauh, bikinin saya ini, temenin saya ke sini, saya mau ke sini, dan seterusnya. Wa kullu wahidin lahu raghbatun, setiap salah satu dari majikannya memiliki keinginan. Kullu wahidin yuriduhu ayyatiya indahu, kullu wahidin, setiap salah satu dari majikannya, yuriduhu, menginginkan dia, si budaknya, ayyatiya indahu, untuk datang ada di sisinya. Majikan yang pertama pagi mau ada di sisinya si budak tuh. Kedua pagi juga sama, ini juga sama. Pusing. Yang satu mau ini, satu mau itu, yang satu mau itu. Semuanya pengen ada di sisinya. Nah, belas saja sudah, nggak bisa. Walihada qala subhanahu, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. Kan gitu orang-orang yang menyembah wali, ke kuburan wali. Saya mau main ke kuburan wali ini. Waduh, saya udah lama nggak main ke kuburan wali ini. Nanti wali ini cemburu, nanti wali ini marah. Nah gitu.
Walihada qala subhanahu, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu matsalan, Allah memberikan perumpamaan seorang lelaki budak fihi, di dalamnya syuraka, dimiliki oleh beberapa orang. Majikannya beberapa, udah majikannya banyak, bukan hanya banyak, kalau misalnya majikannya banyak tapi saling bekerja sama, kompromi, bolehlah. Kamu kan nanti pagi sama majikan yang pertama, ya udah nanti sore sama saya. Oh nanti siang sama saya. Ini udah banyak mutasyakisun. Apa arti mutasyakisun tadi? Berselisih. Pagi minta di sini, pagi minta sini, semuanya pengen ada di sisinya. Kan gitu. Yani yamlikuhu iddatu ashkhasin. Yamlikuhu, dimiliki, yaitu dia dimiliki oleh iddatu ashkhas, oleh beberapa orang. La yadri man yurdi minhum, dia tidak tahu siapa yang ingin dia berikan ridho dari mereka, ingin melayani siapa dari mereka, nggak tahu. Adapun orang yang bertauhid, wa rajulan salaman li rajulin, dan laki-laki budak yang murni hanya milik satu laki-laki, majikannya cuma satu, malikuhu syakhsun wahidun, tuannya, majikannya, pemiliknya satu orang. Malikuhu, pemiliknya satu orang. Hada yartahu ma'ahu, ini dia akan tenang bersama tuannya, ma'ahu, bersama pemiliknya. Hada mathalun darabahu Allahu lil musyriki walil muwahhidi. Hada mathalun, ini adalah perumpamaan, darabahu Allahu, yang Allah berikan, lil musyriki, untuk orang musyrik, walil muwahhidi, dan untuk orang yang bertauhid. Masya Allah. Kita tutup. Insya Allah nanti kita lanjutkan di sore hari. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.